Assalamualaikum. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pemaparan tentang tata cara pengurusan izin usaha. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wahyu Putri Aprilia dengan NIM 23080574093 dengan kelas Manajemen Pemasaran 2023D. Di sini untuk pengertian izin usaha sendiri yaitu menurut Undang-Undang 22 tahun 2001 dan PP 1 tahun 2006, izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Di sini untuk pentingnya izin usaha sendiri, izin usaha menjadi dasar hukum bagi badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya izin usaha, perusahaan memperoleh perlindungan hukum, meningkatkan kredibilitas, serta mempermudah pelaksanaan kegiatan operasional dan kerjasama bisnis. Selain itu juga legalitas usaha juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran atau kendala hukum dalam kegiatan usaha tersebut. Di sini juga ada izin usaha. Izin usaha ada 17 izin usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua SKDU, surat keterangan domisili usaha. Yang ketiga NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat surat izin UD, usaha dagang. Dan yang kelima SITU, surat izin tempat usaha. Yang keenam surat izin prinsip. Yang ketujuh surat izin usaha industri. Yang kedelapan surat izin usaha perdagangan. Kesembilan tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang ke-10 surat izin usaha jasa konstruksi. Yang ke-11 surat izin gangguan atau HO. Ke-12 surat izin mendirikan bangunan atau MB. Ke-13 izin badan pengawas obat dan makanan atau BPOM. Yang ke-14 sertifikat layak fungsi atau SLF. Yang ke-15 surat izin lingkungan. Dan yang ke-16 izin lokasi. Ke-17 tanda daftar usaha pariwisata. Nah, itu merupakan 17 izin usaha yang ada di Indonesia ini. Nah, di sini juga ada tahapan dalam pengurusan izin usaha. Untuk yang pertama, bisa install aplikasi OSS Indonesia. Yang kedua, buka aplikasi OSS Indonesia dan pilih daftar. Yang ketiga, isi nomor ponsel yang benar, aktif, dan belum pernah menggunakan di sistem OSSS, lalu klik kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Yang keempat, lihat kode verifikasi di WhatsApp. Yang kelima, masukkan kode verifikasi. Lalu yang keenam, sistem Anda memasukkan kode verifikasi akan muncul notifikasinya kode berhasil diverifikasi. Yang ketujuh, atur password menggunakan minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial seperti tanda pagar, tanda seru, dan seperti itu. Yang kedelapan, lengkapi formulir sesuai dengan KTP elektronik. Yang kesembilan, setelah Anda melakukan formulir, maka akan muncul notifikasi pendaftaran telah berhasil. Yang ke-10, selanjutnya masukkan dengan nomor, ponsel, dan password. Yang ke-11, lengkapi data pelaku usaha seperti isi NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Yang ke-12, isi bidang usaha dengan kode 5 digit atau angka KBLI tahun 2020, klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI, merupakan panduan penentuan jenis kegiatan usaha yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Informasi tentang KBLI sudah tersedia di sistem OSS. Pelaku usaha dapat mengetik kata kunci untuk mencari KBLI yang tepat, contohnya warung makan, penanganan ikan, kaki lima. Nah, itu merupakan beberapa contoh. Dia pelaku usaha hanya bisa memiliki satu NIB dan dalam satu NIB diperbolehkan terdiri dari satu atau lebih KBLI. Nah, yang ke-13, isi luas lahan dan modal usaha lalu klik validasi risiko. Yang ke-14, sistem menunjukkan skala usaha dan risiko usaha. Yang ke-15, lengkapi formulir permohonan baru. Dan yang ke-16, isi daftar produk atau jasa. Jika produk atau jasa yang dihasilkan wajib halal dan wajib SNI, Standar Nasional Indonesia, maka sistem akan melayangkan apakah sudah memiliki sertifikat halal dan atau sertifikat SNI jika belum memiliki pilihan tidak. Untuk yang ke-17, klik pernyataan mandiri dengan mencapai kotak yang tersedia. Salah satunya persyaratan dasar perizinan berusaha adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KPPR bagi pelaku UMK diberi kemudahan dengan menyetujui pernyataan mandiri yang menyatakan bahwa akan mematuhi tata ruang, artinya pelaku UMK harus mengikuti ketentuan atau ruang di masing-masing daerah. Yang ke-18, klik tambah bidang usaha jika ingin menambah KBLI lainnya. Yang ke-19, pilih KBLI yang akan diproses perizinan berusahanya. Yang ke-20, cetakan NIB berhasil diterbitkan. Itu merupakan beberapa tahapan untuk pengurusan izin usaha. Nah, di sini ada contoh kasus sederhana. Contohnya nih, Rina melihat di daerah tempat tinggalnya masih sedikit toko yang menyediakan layanan pembayaran digital dan kebutuhan harian secara praktis. Karena itu, ia berencana membuka usaha kecil berupa layanan pembayaran tagihan, top up e-wallet, paket data internet, serta penjualan voucher game. Usaha tersebut akan dijalankan di sebuah kios kecil yang berada di depan rumah keluarganya agar lebih mudah dijangkau oleh warga sekitar. Modal awal yang disiapkan sekitar 12 juta yang digunakan untuk membeli etalase, printer, handphone, operasional, saldo awal transaksi digital, dan perlengkapan pendukung lainnya. Bentuk usaha yang dipilih adalah usaha perseorangan karena pengelolaannya masih dilakukan sendiri dan skala usahanya masih kecil. Target pasar utama usaha ini adalah pelajar, pekerja, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan digital dan cepat dan mudah. Nah, untuk yang pertama bisa daftar di OSSS
email atau password, serta yang kedua mengisi identitas diri, lalu pendaftaran akun OSS dinyatakan telah berhasil. Yang ketiga membuat permohonan baru seperti isi identitas diri, bidang usaha dan data usaha, alamat usaha produk. Nah, yang keempat pilih KBLI yang akan diproses perizinan berusahanya. NIB terbit dalam hitungan menit untuk resiko rendah. Yang kelima, setelah memperoleh NIB, usaha tersebut resmi menjadi badan usaha tidak berbadan hukum atau UD. Nah, di sini juga ada beberapa manfaat legalitas usaha. Nah, sebagai para pelaku usaha, legalitas sangat penting nih dalam proses kemajuan bisnis. Legalitas usaha tidak hanya digunakan sebagai dokumen formalitas saja, tetapi ada beberapa manfaat nih yang bisa dirasakan oleh para pelaku usaha, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana perlindungan hukum, jika para pelaku usaha sudah memiliki legalitas dan perizinan yang resmi, maka hal tersebut akan meminimalisir tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Nah, hal ini tentu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua, sebagai sarana meningkatkan kredibilitas, dengan memiliki legalitas usaha, maka bisnis yang dijalankan terlihat profesional. Nah, hal ini berpengaruh terhadap kredibilitas serta tingkat kepercayaan publik. Dampaknya bisnis akan semakin berkembang dan maju. Nah, yang ketiga, sebagai sarana promosi usaha dengan membuka akses pendaftaran investor, legalitas dan perizinan akan sangat membantu dalam memasarkan produk tersebut. Tanpa legalitas dan perizinan usaha, mustahil untuk bagi investor bersedia untuk mempercayakan dana mereka kepada bisnis Anda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan materi tata cara pengurusan izin usaha. Baik, terima kasih. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.